Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari yang namanya aspek pasar ya? Karena ini merupakan salah satu aspek rencana bisnis yang perlu dikaji kelayakannya, yaitu aspek pasar. Definisinya sendiri adalah ini analisis tentang karakteristik konsumen, peluang dan resiko dalam pasar yang akan dimasuki. Seperti ya, yang pertama ada tidaknya pasar, yang kedua seberapa besarnya pasar yang ada, yang ketiga potensi pasar, dan yang keempat tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share dari pesaing. Ini penting, jika pasar yang akan dituju tidak jelas, prospek bisnis ke depan pun akan tidak jelas, dan resiko kegagalan bisnis akan menjadi semakin besar. Tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pastinya untuk memaksimumkan konsumsi. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau keragaman suatu produk. Yang keempat, memaksimumkan mutu produk. Yang kelima, meningkatkan penjualan barang dan jasa. Yang keenam, menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan akan suatu produk dan jasa. Dan yang kedelapan adalah memenuhi keinginan pelanggan atas suatu produk. Selanjutnya, definisi pasar ini merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi ya. Dan untuk pengertian pasar yang lebih luas, sebenarnya ini adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk ya. Jadi pasar nyata di sini tuh maksudnya himpunan konsumen yang memang sudah memiliki minat, pendapatan, dan juga akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Dalam pasar ini, konsumen melakukan transaksi, dan hal ini disebabkan karena konsumen didukung oleh minat atau keinginan untuk membeli, serta memiliki pendapatan atau akses untuk membeli produk tertentu ya. Jadi jika masih merupakan suatu keinginan dan suatu saat apabila konsumen tersebut sudah memiliki pendapatan dan ada akses mereka untuk membeli, kelompok inilah yang kita sebut dengan pasar potensial. Dari beberapa penjelasan tadi sudah jelas bahwa pasar bukan hanya yang terlihat secara fisik aja ya, tapi sekarang seperti Tokopedia, Lazada, Shopee itu juga sudah bisa dikatakan sebagai pasar ya. Kenapa? Karena di sana dipertemukan permintaan dan penawaran ya, atau pembeli dan juga penjual. Untuk itu, di dalam aspek pasar ini kita juga mempelajari terkait dengan permintaan dan penawaran ya. Untuk permintaan, definisinya adalah sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga ya. Seperti yang sudah kita kenal ya, untuk hukum permintaan itu mengatakan bahwa bila harga suatu barang itu meningkat, maka kuantitas barang yang akan diminta itu turun ya. Begitu juga sebaliknya, bila harga barang yang diminta turun, maka kuantitas barang yang diminta akan naik. Nah, untuk permintaan sendiri ada dua. Yang pertama permintaan efektif. Ini adalah permintaan yang didukung oleh kekuatan tenaga beli. Dan yang kedua adalah permintaan potensial. Ini merupakan permintaan yang didasarkan pada kebutuhan saja. Kemudian kita mengenal penawaran ya. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Untuk hukum penawaran, bila harga suatu barang itu meningkat, maka produsen akan berusaha, akan berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah barang yang dijualnya atau yang ditawarkan ya. Next adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain. Barang lain di sini adalah barang substitusi dan juga barang komplementer. Dan yang ketiga ada pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan juga pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi penawaran, ini juga sama, ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan juga teknologi yang digunakan. Nah, tingkat teknologi di sini tuh punya peran penting ya dalam menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Karena kemajuan teknologi juga bisa mengurangi ongkos produksi, mempertinggi produktivitas dan juga mutu, serta cenderung mengakibatkan terjadinya kenaikan penawaran. Next ada bentuk pasar. Bentuk pasar di sini bisa dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual. Kita kenal yang pertama ada pasar persaingan sempurna.
Jenis pasar ini itu sama sekali persaingannya tuh nggak kelihatan ya. Jadi aktivitas persaingan tidak tampak karena tidak terbatasnya jumlah produsen, sehingga pangsa pasar mereka itu kecil dan konsumen dapat menjual atau membeli berapapun ya, berapa aja tanpa ada batasannya. Asal mereka bersedia membeli atau menjual pada harga pasar. Jadi pada pasar ini justru sebenarnya tuh nggak ada gunanya ya untuk mengadakan persaingan. Yang kedua ada pasar persaingan monopolistik. Ini itu bentuk campuran antara persaingan sempurna dengan pasar monopoli sebenarnya ya. Memang dikatakan mirip persaingan sempurna karena ada kebebasan bagi perusahaan untuk keluar masuk pasar. Nah, selain itu, barang yang dijualnya pun itu tidak homogen. Nah, karena barang-barang yang heterogen itu dimiliki oleh beberapa perusahaan besar saja, pasar ini lebih mirip dengan pasar monopoli. Next, yang ketiga ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang penjual saja. Namanya juga mono ya. Jadi memang hanya ada satu penjual saja. Dalam hal ini nggak ada barang substitusi terhadap barang yang dijual oleh penjual tunggal tersebut. Nah, ini biasanya terdapat hambatan untuk masuknya pesaing dari luar. Kenapa? Karena penyebabnya tuh sebenarnya macam-macam ya. Tetapi yang banyak kita tahu ya, misalnya karena penguasaan bahan mentah, penguasaan teknik produksi tertentu yang dimiliki ya, yang sebagai ciri khasnya gitu. Kemudian tindakan yuridis dalam perolehan hak paten, dan memang secara alamiah luas pasar yang tidak cukup besar untuk dilayani oleh lebih dari satu produsen ya. Kemudian ada yang namanya pasar oligopoli. Nah, ini sebenarnya merupakan perluasan dari pasar monopoli. Dalam menentukan tingkat harga dan kuantitas produksi, karena pengaruh dari pesaing itu sangat kental atau sangat terasa, tindakan atau aktivitas pesaing ini sebenarnya perlu ya, sangat perlu untuk dimasukkan ke dalam perhitungan. Kemudian bentuk pasar kalau misalkan dilihat dari sisi konsumen atau dari sisi pembeli ya, ada yang namanya pasar konsumen. Ini merupakan pasar untuk barang dan jasa yang dibeli oleh individu atau oleh perseorangan ya, atau keluarga nih dalam rangka penggunaan pribadi, tidak untuk dibisniskan kalau ini ya. Next, yang kedua ada pasar industri. Ini adalah pasar untuk barang dan jasa yang dibeli atau disewa perorangan atau bisa organisasi untuk digunakan pada produksi barang atau jasa lain, baik untuk dijual ataupun disewakan. Kemudian yang ketiga ada pasar penjual kembali atau reseller ya. Ini adalah pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa disebut para pedagang menengah itu ya. Kita juga sudah sangat familiar dengan kata-kata ini ya, reseller. Di antaranya yaitu ada distributor, grosir, agen, retailer ya. Dan kesemua reseller ini sebenarnya melakukan penjualan kembali dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan ya. Dan yang keempat ada pasar pemerintah ya, namanya juga pemerintah ya, otomatis pasar ini terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang atau jasa untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah. Contohnya di sektor pendidikan, perhubungan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada mengukur dan meramalkan permintaan. Yang pertama, mengukur permintaan pasar saat ini ya. Ini ada estimasi total permintaan pasar ya. Ini terkait dengan permintaan suatu produk. Yang kedua, bisa mengestimasi wilayah permintaan pasar. Ini ada kaitannya dengan bagaimana memilih wilayah yang terbaik ya, serta mengalokasikan anggaran pemasaran supaya lebih optimal. Nah, di dalam memilih wilayah yang terbaik ini bisa dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode market build up, dan yang kedua metode market factor index ya. Untuk metode market build up ini digunakan oleh perusahaan barang industri untuk mengidentifikasikan semua pembeli yang potensial ya, dan bisa mengestimasikan pembelian potensial dari si pembeli potensial itu. Kemudian ada metode market factor index, ini digunakan oleh perusahaan barang konsumsi ya. Dan yang ketiga bisa mengestimasi penjualan aktual dan juga pangsa pasarnya. Nah, kemudian ada meramal permintaan mendatang. Ini yang pertama bisa dilakukan dengan survei niat pembeli ya, yaitu dengan menanyakan kepada mereka secara langsung dengan harapan mereka akan menjawab secara objektif ya. Yang kedua, pendapat para tenaga penjual atau wiraniaga ya. Ini perusahaan biasanya meminta para tenaga penjualnya untuk mengestimasi penjualan tiap produk untuk daerah mereka masing-masing ya. Kemudian semua estimasi individu ini dijumlahkan untuk mendapatkan ramalan penjualan secara keseluruhan.
Contohnya saja misalkan para wiraniaga setelah selesai melakukan kunjungan diminta untuk bikin laporan ya, yang sering kita familiar dengan laporan kunjungan ya. Biasanya tuh berisi rata-rata jumlah kunjungan orang per harinya tuh berapa, rata-rata waktu yang diperlukan setiap kali kunjungan, rata-rata biaya per kunjungannya berapa, rata-rata pendapatan per kunjungan, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi dari data-data tersebut diharapkan nanti kita bisa membuat peramalan atau perkiraan permintaan produk ya, sehingga permintaan produk bisa ditentukan. Kemudian ada pendapat para ahli ya, ini dihasilkan dari para ahli ya, dan berdasarkan data dan analisis yang lengkap baik dari akademisi maupun praktisi ya. Biasanya pakai metode atau teknik DLP. Kemudian ada analisis deret waktu atau time series. Ini adalah analisis yang menggunakan data kuantitatif di masa lalu, di mana data dirinci menjadi komponen-komponen tren ya atau kecenderungan, siklus, musim ya, yang prosesnya itu menggunakan prosedur statistik ya. Kemudian yang kelima, ini yang biasa kita jumpai, yaitu analisis regresi ya. Ini adalah prosedur statistik untuk menemukan faktor-faktor yang paling penting yang dapat mempengaruhi penjualan.